Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membahas tentang soal berikutnya, tips dan trik supaya untuk mengerjakan asesmen akhir sumatifnya itu menjadi jauh lebih mudah. Oke, jadi yang pertama itu kalau ada soal ya seperti ini, limit dari X mendekati 5, 3X kuadrat dikurang 40X per X kuadrat dikurang 15. Nah, di sini saya akan memberitahukan ada dua soal yang terlihat seperti sama ya soalnya, tapi ternyata cara pengerjaannya itu berbeda. Kalau kamu pertama uji coba dulu, masukkan X sama dengan 5 ini, masukkan ke setiap huruf X. Kalau hasilnya akhirnya nanti jadinya 0 per 0 ya, maka jangan kamu kerjakan dengan cara memasukkan angka 5-nya ini. Jangan. Mau tidak mau kalau 0 per 0 hasilnya nanti harus kamu kerjakan dengan cara turunan. Itu jauh lebih cepat menurut saya, atau pemfaktoran juga bisa. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini saya coba ganti warna dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini 5-nya kita coba masukkan terlebih dahulu ya ke dalam X-nya. Jadi 5 pangkat 3 dikurangi 40 dalam kurung 5 per 5 pangkat 2 dikurang 15. Jadi angka 5-nya itu dimasukkan ke dalam setiap X-nya. Nah, ini jadinya apakah 0 per 0? Kita lihat. Pangkat 3 itu 125 ya. 125 dikali 3 itu 375. Terus 40 kali 5 itu jelas 200. Baru bawahnya 5 pangkat 2 itu 25 dikurang 15. Jadinya totalnya ini 375 dikurang 200 itu menjadi 175. 25 dikurang 15 itu jadinya 10. Jadi kalau didesimalkan bisa ini jadi 17,5, atau kalau nggak mau desimal jadikan pecahan bisa ya, dibagi 5 bagi 5 jadinya 2, bawahnya, atasnya itu 35. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini berarti tidak perlu pakai cara turunan ya, karena hasil atas bawahnya ini tidak 0 per 0. Seperti itu. Nah, bagaimana jika soal yang di bawah ini nih? Kita coba masukkan angka 2-nya. Kita coba masukkan angka 2-nya. Kita coba bawahnya berarti 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 kurang 10 ya. 4 dikurang 4 atasnya, karena 2 kuadrat 4 ya kan. 4 dikurang 4 pasti 0 nanti ini. Pasti 0. Bawahnya lagi ya, 4 ditambah 3 kali 2 6 dikurangi 10. Jadi 4 tambah 6 ini udah pasti 10 ya. Dikurang 10 pasti 0. Nah, ini jangan dikerjakan seperti ini. Nggak nemu. Jadi coba kita pakai cara turunan. Ya, seperti biasa cara turunan, 2-nya ke depan. Pangkatnya berkurang 1 ya. Nggak perlu ditulis pangkat 1. Ini nggak ada X-nya. Jadi kalau diturunkan jadinya 0. Sementara bagian bawahnya X pangkat 2 diturunkan jadi 2X. 3X diturunkan jadi 3, negatif 10 diturunkan jadi 0. Sekarang kita masukkan angka 2-nya ini. Angka 2-nya kita masukkan ke dalam X-nya. 2 ya, dalam kurung 2 ditambah 3. Jadinya 4 per 4 ditambah 3 sama dengan 4 per 7. Ya, seperti ini. Jadi kalian perhatikan ya, apakah ketika dimasukkan angkanya akan menghasilkan 0 per 0 atau tidak. Kalau tidak 0 per 0, maka kamu bisa kerjakan seperti yang di atas. Kalau misalkan ternyata 0 per 0, mau tidak mau kamu kerjakan biar cepat ya, pakai cara turunan yang saya ajarkan ini. Oke. Kita ke soal berikutnya. Ya, ini lagi-lagi soal limit ya, limit tak hingga. Ini bentuknya dia kayak infinite begitu, kayak angka 8 tertidur. Nah,
Di sini kamu bisa lihat pangkatnya ya, atas bawah itu sama besarnya. Ini pangkat 3, bawahnya juga pangkat 3. Kalau sama besarnya pangkat bagian X-nya, kamu bisa tinggal langsung begini aja loh cara cepatnya. Ini kan angka koefisiennya 4 ya, 4. Sementara ini koefisiennya negatif 5, bawahnya negatif 5. Selesai. Rugi kalau kamu nggak ngerjakan soal seperti ini. Ini mudah, sangat mudah. Tinggal lihat atas bawahnya itu sama, udah selesai. Seperti itu. Nah, soal yang berikutnya itu yang ini. Ini juga limit tak hingga juga, tapi bentuknya akar. Nah, kalau bentuk akar begini, caranya mudah. Pakai aja rumus B kurang Q per 2 dikali akar A. Loh, A itu yang mana ya? A itu ini nih, koefisien di depannya A, B, C. Terus P itu ini P, Q, R. Syaratnya adalah A sama P-nya itu sama. Kan ini X kuadrat, artinya koefisiennya kan 1 ya kalau nggak ada. Ini juga sama, X kuadrat berarti kalau nggak ada angka di depannya dianggap 1 di sini. Jadi A sama P-nya itu sama, baru bisa pakai rumus ini. Nah, berarti B-nya yang mana? B-nya yang 7. 7 dikurang Q-nya berapa nih? Q-nya negatif 2. Negatif 2. 2, ingat rumusnya 2 dikali akar A. Kali akar A. A-nya berapa? A-nya 1. Negatif ya, dikurang negatif. Berarti dia plus. 7 tambah 2. Akar 1 itu 1. Berarti 2 kali 1. 7 tambah 2 itu 9. 2 kali 1 itu 2. Nah, jawabannya itu kalau kita bagi ya, 9 dibagi 2 orang, 9 permen dibagi 2, 9 coklat dibagi 2 orang, itu jadinya kan 4,5 ya. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, berikutnya nih, limit tak hingga lagi. Kalau yang di atas, itu pangkatnya atas bawah sama-sama besar. Makanya kita tinggal koefisiennya aja yang kita mainkan. Jadi 4 per negatif 5. Gimana kalau soalnya ini? Koefisiennya gede banget yang di atas. Sementara koefisien yang di bawahnya ini kecil. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi kalau misalkan dapat soal seperti ini ya, maka jawabannya ini gampang banget. Kalau misalnya atasnya yang dia lebih besar daripada bawahnya ya, maka jawabannya langsung aja ini. Jawabannya langsung ini infinite. Ya, langsung saja infinite ya. Oke, kita lanjut. Ya, soal turunan. Ini gampang sekali soal turunan ya. Jadi, misalkan turunan pertama seperti biasa. 4 kamu kalikan 9. 36, pangkatnya berkurang jadi pangkat 3. 2 kali 3. 6, X-nya pangkatnya berkurang 1. 6 diturunkan jadi 0, jadi seperti ini aja jawabannya. Next, berikutnya adalah turunan, tapi dia bentuknya per. Nah, tentu untuk menyelesaikan ini, kita butuh dulu mengetahui U-nya. U-nya yang mana? U-nya 6X ditambah 7. Berikutnya V-nya. V-nya kita tetapkan X dikurang 9. Kita cari tahu dulu nih turunannya U. Turunannya U itu adalah 6X diturunkan jadi 6 ya. 7 turunkan jadi 0. Sementara V-nya, V aksennya X diturunkan jadi 1. Negatif 9 diturunkan 0. Oke. Menurut aturannya, turunan dari fx yang dia model pembagian itu ada rumusnya. Rumusnya itu adalah U aksen dikali V dikurangi dengan U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, ini rumus yang udah sering saya ajarkan di kelas. Nah, jadi U aksen itu tadi 6 ya, 6. V-nya itu X kurang 9. Terus dikurangi dengan U. U-nya itu adalah 6X ditambah 7. Sementara V aksennya adalah 1. 1 dikali apapun tetap hasilnya itu ya. Sementara bawahnya adalah V kuadrat ya. V-nya itu X kurang 9 kurung kuadrat. Biarkan saja V-nya. Sekarang kita coba kali pelangi 6-nya ini ya. 6-nya kita kali pelangi jadinya 6X dikurangi 6 kali 9 yaitu adalah 54.
Negatifnya juga ya ikut ya. Satunya nggak perlu dikali. Karena satu juga dikali ke dalam percuma ya, sama aja. Tapi kalau kamu mau tetap kali ke dalam nggak apa-apa. Kalau saya negatifnya aja langsung dikalikan. Ini jadi negatif 6x. Negatif dikali 7. Negatif 7. Bawahnya jadi x kurang 9 kuadrat. Terus di sampingnya saja. Ini 6x dengan 6x ya. 6x dikurang 6x ya, habis. Tak bersisa. Negatif 54 dikurang 7. Jadi negatif 61 per x kurang 9 kuadrat ya. Seperti ini cara jawabannya. Mudah ini sebenarnya. Tidak sulit. Nah, yang berikutnya adalah turunan pertama, tapi soalnya perkalian. Sama sebenarnya cara ngerjainnya. Pertama tentukan dulu U-nya. U-nya adalah apa U-nya? U-nya itu x kuadrat dikurang 10 ya. Sementara V-nya yaitu adalah x pangkat 3 ditambah 4. Kita cari turunannya U nih. Sama V aksennya kita cari tahu dulu. U-nya x kuadrat ini kalau diturunkan jadi 2x ya. Negatif 10 turunkan jadi 0. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x pangkat 2. 4 diturunkan jadi 0. Oke, kita masukkan rumus. Kalau perkalian begini, maka hak turunannya itu adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U aksennya itu adalah 2x. V-nya adalah buka kurung x pangkat 3 tambah 4. Bisa lihat di samping ini V-nya. Ditambah dengan U. U-nya itu adalah buka kurung x kuadrat dikurang 10. Dikali V aksennya. V aksennya adalah 3x kuadrat. Nah, ini kita kalikan pelangi, mau nggak mau. Ini juga sama, kita kalikan. Seperti ini caranya. 2x dikali x pangkat 3 itu jadinya 2x pangkat 4. 2x dikali 4 itu artinya 8x. Lanjut di sebelah kanannya kita kalikan 3x pangkat 2 kali x pangkat 2. Jadinya 3x pangkat 4. 3x pangkat 2 dikali negatif 10. Negatif 30x pangkat 2. 2 ditambah 3 jawabannya adalah 5x pangkat 4. Tinggal ditulis saja dikurang 30x pangkat 2. Dan yang belum ditulis adalah 8x. Seperti ini cara menjawabnya.